Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kabar kalian sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita memulai kelas hari ini, coba kalian cek di kolom meja kalian masih ada sampah atau tidak. Kalau misalkan masih ada sampah, kalian bisa buang dulu ya, terlebih dahulu ke tempat sampah. Nah, untuk memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa ya yang tidak hadir di kelas? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang peralatan kearsipan. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui macam-macam peralatan kearsipan serta kegunaannya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih pengertian dari peralatan kearsipan itu apa? Silakan Jeno bisa menjawab. Ya, benar, kata Jeno. Jadi, peralatan kearsipan itu adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang peralatan kearsipan. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari peralatan kearsipan itu? Ada yang bisa jawab lagi? Nah, jadi fungsi arsip itu terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu sebagai alat penyimpanan arsip. Yang kedua sebagai pelindung arsip. Dan yang ketiga untuk memudahkan pekerjaan di bidang kearsipan. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam peralatan kearsipan serta kegunaannya. Yang pertama ada snare hector. Nah, snare hector adalah map yang di tengahnya terdapat penjepit dan tidak mempunyai daun penutup. Biasanya sebelum arsip dimasukkan ke dalam snare hector, mereka harus dilubangi terlebih dahulu menggunakan perforator. Selanjutnya ada perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas. Dan selanjutnya ada staples dan stapler. Jangan kebalik ya. Kalau staples ini isinya dan stapler ini adalah alatnya. Nah, apa sih fungsi dari kedua ini? Nah, fungsinya adalah untuk menyatukan suatu dokumen agar tidak tercecer ataupun berantakan. Di sini ada hanging map ataupun map gantung. Nah, alat ini digunakan untuk menyimpan berkas ataupun dokumen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam filing kabinet ataupun alat lain yang bisa disusun secara vertikal. Di sini selanjutnya ada box arsip. Nah, biasanya box arsip ini terbuat dari karton yang sangat tebal dan digunakan untuk menyimpan dokumen dari tahun ke tahun hingga saat ini yang sudah tidak terpakai, biasanya ditaruh di perpustakaan ataupun di gedung kantor. Selanjutnya ada filing cabinet. Filing cabinet adalah suatu alat untuk menyimpan dokumen dalam suatu folder. Nah, filing cabinet ini biasanya berbentuk kotak-kotak besar dan disusun secara vertikal. Selanjutnya di sini ada alat sortir. Alat sortir ini sangat penting bagi penanganan surat-surat. Nah, biasanya fungsi dari alat sortir ini untuk memisahkan surat sesuai kategori atau tanggal masuknya surat. Selanjutnya di sini ada ordner. Nah, ordner ini terbuat dari karton tebal yang berukuran 5 cm. Biasanya ordner ini di dalamnya ada penjepit yang digunakan untuk menjepit arsip. Selanjutnya di sini ada guide atau skat. Nah, biasanya guide atau skat ini terbuat dari karton manila yang fungsinya untuk sebagai penunjuk ataupun pemisah di dalam suatu penyimpanan arsip. Selanjutnya ada lemari arsip. Biasanya lemari arsip ini terbuat dari kaca dan ada pintunya, serta di dalamnya ada skat-skat untuk mengelompokkan suatu dokumen yang sudah dimasukkan di dalam ordner, sehingga mudah dilihat dan mudah mencarinya untuk ditemukan. Di sini selanjutnya ada rak arsip. Nah, sama ya seperti lemari arsip, cuma bedanya rak arsip ini tidak mempunyai kaca dan pintu. Fungsinya sama untuk menaruh dokumen berdasarkan jenisnya. Selanjutnya ada rotary film. Nah,
rotary filling ini sama ya seperti filling kabinet, cuman cara penyimpanan arsipnya dilakukan dengan cara berputar. Selanjutnya di sini ada map folder. Nah, biasanya map folder ini terbuat dari plastik tebal dan di dalamnya terdapat kantong-kantong plastik yang dapat diisi dengan dokumen. Selanjutnya di sini ada stok map folio. Nah, biasanya nih stok map folio itu adalah map yang paling murah harganya dan banyak sekali kekurangannya. Biasanya map stok map folio ini digunakan untuk menyimpan surat-surat yang sifatnya hanya sementara. Nah, selanjutnya di sini ada label arsip. Nah, biasanya label arsip ini ditaruh di depan opener, di depan map opener, ya. Dan label arsip ini adalah suatu komponen penting dalam penyimpanan kearsipan. Nah, label arsip ini berfungsi untuk menandai nama di map ataupun berdasarkan jenisnya. Nah, biasanya label arsip ini sangat berguna untuk para pengguna yang sulit untuk mencari dokumen di dalam suatu rak ataupun filling kabinet ataupun rotary dan jenis alat arsip lainnya. Label arsip biasanya memberikan kemudahan bagi para pengguna yang merasa kebingungan saat mencari arsip di suatu berkas ataupun tempat arsip lainnya. Selanjutnya ada penjepit kertas. Nah, penjepit kertas yang ini adalah untuk menjepit kertas yang hanya beberapa lembar saja. Dan untuk yang ini adalah penjepit kertas yang bisa dijepit berlembar-lembar. Nah, selanjutnya di sini ada numerator yang cara penggunaannya sama seperti stempel. Dan cara pakai numerator ini tinggal diputar saja sesuai angka tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di sini yang terakhir ada stempel. Biasanya stempel ini digunakan untuk nama instansi ataupun nama atasan kita dan cara penggunaannya tinggal distempel di atas surat. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Berarti anak-anak ibu hari ini sudah paham dong materi yang ibu jelaskan tadi. Nah, coba ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Coba silahkan Nana, tolong simpulkan. Ya, terima kasih ya Nana. Nah, untuk tugasnya, coba kalian buat mind mapping tentang materi hari ini dan tolong ketua kelas koordinir ya tugas-tugas temannya dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Buatlah mind mapping sekreatif dan semenarik mungkin agar nanti nilai kalian ibu nilai dengan bagus. Jaga kesehatan semua ya anak-anak dan kalian belajar untuk materi minggu depan yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekian materi hari ini dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.